Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Vanessa dari kelas PAI 5D dengan NIM 193, 15 kali dan 6. Akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai Khulafaur Rasyidin. Materi tentang Khulafaur Rasyidin ini tentu sudah sangat populer kita temui. Bahkan mungkin sejak saat MI pun sudah ada, lalu saat SMP ataupun juga saat MA itu pun kita juga pernah mendapatkan materi tentang Khulafaur Rasyidin atau kepemimpinan. Di sini apa sih arti dari Khulafaur Rasyidin terlebih dahulu? Khulafaur Rasyidin itu terdapat dua kata ya, antara khulafa dan ar-rasyidin, di mana khulafa atau al-khurafa bentuk jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan ar-rasyidin memiliki arti benar, arif, halus, bijaksana, serta pintar. Jadi bisa disimpulkan bahwa khulafaur rasyidin ialah para pemimpin pengganti Rasulullah SAW yang sangat arif, bijaksana. Pasca wafatnya Nabi, kenapa sih harus adanya Khulafaur Rasyidin tersebut? Pasca wafatnya Nabi, sepeninggal Nabi, kaum Ansar dan Muhajirin bermusyawarah seperti itu. Bermusyawarah menentukan siapa yang paling tepat untuk menggantikan pemimpin, siapa yang paling tepat untuk memimpin kaum muslimin saat itu. Akhirnya atas argumen-argumen lalu dalil lalu bermusyawarah, ditetapkanlah Abu Bakar menjadi pemimpin setelah Rasulullah. Dalam Khulafaur Rasyidin ini ada empat khalifah ya. Yang pertama ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, lalu ada Umar bin Khattab, lalu ada Utsman bin Affan, yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Seperti itu teman-teman. Jadi ada empat khalifah ya, empat khalifah atau empat kepemimpinan. Di sini kita akan bahas satu-satu mengenai siapa sih Abu Bakar itu, siapa sih Utsman, siapa sih Ali, seperti itu. Kita akan bahas. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq ini memiliki nama panjang teman-teman, yaitu namanya Abdullah ibnu Utsman ibnu Amir ibnu Amru ibnu Ka'ab ibnu Sa'id ibnu Taim ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Layyi ibnu Ghalib al-Quraisy atau At-Tamimi yang kita kenal dengan nama Abu Bakar. Ayahnya lebih dikenal dengan sebutan Abu Quhafah, sedangkan ibunya lebih akrab dipanggil dengan Ummu Khair. Abu Bakar di sini memiliki gelar Abu Bakar ya. Kenapa digelari sebagai Abu Bakar? Karena beliau merupakan pelopor pagi hari, atau selain itu karena beliau termasuk seorang laki-laki dewasa yang pertama kali masuk agama Islam. Sedangkan gelar Asy-Syiddiq diperolehnya ketika ia mempercayai perjalanan atau cerita Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ketika saat itu Rasulullah bercerita mengenai perjalanan Isra Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Di situ Rasulullah bercerita mengenai perjalanan-perjalanan. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam seperti itu, lalu bertemu dengan Allah dan turunlah perintah untuk sholat tersebut. Ketika Rasulullah menceritakan hal tersebut, banyak di antara kaum kafir yang tidak percaya mengenai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu mereka berpikir bahwa tidak mungkin perjalanan dari Mekah ke Masjidil Haram menuju Palestina atau menuju Masjidil Aqsa dapat ditempuh dalam waktu 1 malam. Itu adalah hal yang mustahil. Seperti itu. Tapi Abu Bakar menyatakan bahwa ia benar-benar percaya apa yang telah diucapkan Rasulullah, apa yang telah dialami oleh Rasulullah. Dari sinilah Abu Bakar mendapat julukan atau gelar Asy-Syiddiq, yaitu orang Asy-Syiddiq yang selalu senantiasa membenarkan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, ketika terpilihnya Abu Bakar menjadi seorang khalifah. Sebelum terpilihnya Abu Bakar sebagai seorang khalifah, pada awalnya terjadi perbedaan pendapat, terjadi usul-usulan dari kaum Ansar dan Muhajirin. Mereka sama-sama menginginkan posisi menjadi seorang khalifah di kalangan mereka. Tetapi kemudian
usulan itu ditolak tegas. Nah, sehingga di antara mereka itu menyimpulkan bahwa kaum muhajirin memang tidak berhak untuk untuk mengendalikan kekuasaan. Nah, dengan semua sepakat, maka Umar bin Khattab yang pada saat itu maju dan membaiat atau menunjuk Abu Bakar yang kemudian dibaiat oleh semua orang yang hadir pada saat itu. Jadi pasca wafatnya Rasul ya, ketika itu para sahabat bingung nih mau menentukan siapa sih pemimpin yang tepat untuk melanjutkan perjuangan dakwah kepemimpinan seperti itu. Nah, akhirnya antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin merasa saya berhak menjadi seorang pemimpin. Lalu Ansor pun juga bilang seperti itu. Akhirnya di tengah-tengahilah oleh Umar yang menunjuk Abu Bakar menjadi seorang khalifah. Nah, selanjutnya yaitu pada masa Abu Bakar itu keadaan politik kepemerintahannya itu benar-benar sangat sulit seperti itu. Nah, kenapa sangat sulit? Karena banyak dari kaum muslimin yang murtad, lalu banyak juga kaum muslimin yang enggan membayar zakat, lalu muncullah nabi-nabi palsu pasca wafatnya Rasul. Jadi pada masa pemerintahan Abu Bakar ini banyak sekali pemberontakan seperti itu, banyak sekali orang-orang yang murtad dari agama Islam. Mereka menyebut bahwa ketika Rasulullah meninggal, maka peraturan-peraturan yang telah dibuat itu juga ikut hilang seperti itu. Jadi peraturan-peraturan atau perjanjian yang telah dibuat bersama Rasulullah itu akan hilang ketika Rasulullah telah meninggal. Jadi hal ini menyebabkan banyak orang yang murtad dari agama Islam seperti itu. Nah, lalu selanjutnya tuh pencapaian apa saja ya yang dicapai oleh Abu Bakar sesendiri. Nah, Abu Bakar itu pada masa saat itu tuh seperti yang saya bilang tadi bahwa banyak nabi-nabi palsu. Nah, saat itu Abu Bakar berperan untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu, seperti memerangi mereka yang mengaku-ngaku sebagai nabi palsu, lalu memerangi mereka yang enggan membayar zakat seperti itu. Nah, sebenarnya banyak sekali ya teman-teman. Nah, memerangi nabi palsu ya. Nah, seperti memerangi kaum Ridho juga. Nah, di sini nanti ada perang ya, namanya perang Ridho teman-teman. Nah, di sini Abu Bakar memerangi kaum Ridho. Kaum Ridho ini berarti kaum yang memberontak. Jadi memang benar bahwa pada masa kekhalifahan Abu Bakar itu terjadi banyak pemberontakan, lalu orang-orang murtad. Nah, kejadian pertama yang dijalankan pasca wafatnya Nabi itu banyak sekali kelompok-kelompok yang keluar dari Islam seperti itu, dan mereka kembali ke ajaran sebelumnya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengumpulkan mushaf Al-Quran dan membukukannya. Nah, jadi ketika itu Abu Bakar berpikir bahwa ketika banyak para sahabat yang ikut berperang, nah ketika mereka berperang banyak mereka yang syahid, sedangkan mereka yang syahid adalah para penghafal Al-Quran. Ketika itu Abu Bakar berpikir jika seperti ini terus, maka para penghafal Al-Quran akan habis dan generasi-generasi selanjutnya tidak akan pernah mengetahui apa itu isi Al-Quran, apa ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, dari hal inilah Abu Bakar menciptakan ide gitu untuk membukukan, untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran seperti itu. Karena pada saat dulu wahyu atau ayat-ayat Al-Quran itu turun ditulis melalui daun-daun, lalu kulit binatang, kulit kayu, batu seperti itu. Jadi mudah sekali untuk hilang seperti itu. Jadi inisiatif ya agar para generasi selanjutnya juga memahami adanya Al-Quran seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada beberapa hal tadi ya yang menjadi problematika dalam kepemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, sebenarnya Abu Bakar ini merupakan sosok yang sangat cerdas seperti itu, memiliki budi pekerti luhur yang sangat-sangat baik gitu, sehingga beliau sangat rendah hati, seseorang yang memiliki kerendahan hati yang sangat baik gitu, mudah memaafkan, lalu suka bersedekah, teguh pendirian dan pemberani. Nah, Abu Bakar juga terkenal terkenal sebagai seorang
itu apa namanya, saudagar yang sangat kaya raya. Nah, kisahnya masuk Islam juga menarik perhatian seperti itu. Nah, seperti yang dikisahkan ya, ketika Islam kehadiran Islam itu mengusik hatinya Abu Bakar seperti itu. Maka ketika ada suatu kesempatan bertemu tatap muka dengan Nabi empat mata ya, bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, benarkah engkau meninggalkan agama nenek moyang dan membenci Tuhan-Tuhan orang Quraisy sebagaimana tuduhan mereka? Ketika itu Abu Bakar menanyakan perihal itu kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menjawab, benar wahai saudaraku, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyerukan risalahnya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, apa yang kukatakan itu adalah benar. Maka aku mengajakmu wahai Abu Bakar untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiada sekutu baginya. Katakanlah tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Maka pada saat itulah Abu Bakar menyatakan keislamannya dan membenarkan segala ucapan Nabi Muhammad SAW dan menyusul Khadijah dan Ali yang telah memeluk Islam. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak sekali ya. Lalu ada kebijakan masa kepemerintahan ya. Jika tadi adalah kebijakan-kebijakan, nah di sini juga ada kebijakan pada masa kepemerintahannya berupa penataan birokrasi kepemerintahan, teman-teman. Jadi kepemerintahan pada masa Abu Bakar ini lebih tertata rapi seperti itu. Jadi melengkapi kayak jadi itu lebih rapi gitu, lebih tertata kepemerintahannya seperti itu. Lalu selanjutnya juga ada ekspansi wilayah atau perluasan wilayah. Nah, perluasan wilayah yaitu dilakukan pada masa Abu Bakar. Ada banyak banget ekspansi wilayah, yaitu meliputi daerah Irak bagian barat, Suriah, Syam, hingga bagian utara Jazirah Arab, dan lebih banyak lagi ya teman-teman. Nah, itu sedikit gambaran mengenai siapa sih Abu Bakar seperti itu. Nah, setelah itu kita akan pada masa wafatnya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini merupakan satu di antara keempat sahabat atau Khulafaur Rasyidin yang meninggal karena sakit ya. Karena nanti ketiga Khulafaur Rasyidin yang selanjutnya ini meninggal karena dibunuh. Nah, Abu Bakar meninggal pada usia ke-63 tahun setelah memerintah selama 2 tahun lebih berapa bulan seperti itu ya. Jadi ini kisahnya Abu Bakar yang sangat-sangat luar biasa, pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab ibnu Nufail ibnu Abdillah Uzza ibnu Rabah ibnu Khirat ibnu Razah ibnu Adi ibnu Ka'ab ibnu Khalib al-Quraisy al-Adawi. Nah, nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Ka'ab. Hal ini berarti Umar dengan Rasulullah SAW memiliki selisih 8 kakek. Nah, Umar dilahirkan 4 tahun sebelum perang Fijar. Nah, tapi menurut pendapat lain Umar dilahirkan 13 tahun sesudah kelahiran Rasulullah SAW. Berarti beliau usianya 13 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Nah, Umar ini memiliki keistimewaan berupa kefasihan dalam berbicara, tegas dalam menyatakan pendapat, dan selalu membela kebenaran. Nah, diangkatnya Umar ibnu Khattab menjadi khalifah untuk menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang telah wafat. Nah, diangkatnya beliau Umar ini sebagai khalifah disampaikan sendiri oleh khalifah terlebih dahulu, khalifah Abu Bakar ya. Nah, pada saat bermusyawarah bersama tokoh-tokoh umat Islam pada waktu itu. Kenapa alasannya kenapa Umar yang dijadikan khalifah setelah wafatnya Abu Bakar? Nah, alasan ini dipilih karena umat Islam itu sangat segan, sangat hormat kepada Umar. Dan lalu Umar juga memiliki
sifat-sifat yang sangat terpuji dan layaklah untuk menjadi suri tauladan bagi kaum muslimin seperti itu. Jadi pengangkatan itu didasarkan oleh usulan atau kesepakatan dari Khalifah Abu Bakar sebelum wafat seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai kebijakan atau prestasi-prestasi yang diukir oleh Umar bin Khattab ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa kekhalifahan Umar, kekuatan Islam itu sangat pesat ya, sangat tumbuh pesat. Nah, Islam bisa mengambil alih Mesopotamia dan sebagian daerah Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia. Selain itu juga berhasil mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, lalu Afrika Utara, Armenia, dan Kekaisaran Romawi Bizantium. Nah, sebelum kita masuk kepada prestasi, kita akan membahas mengenai politiknya terlebih dahulu, perkembangan politik pada masa Umar bin Khattab ya. Pada masa kepemerintahan Umar bin Khattab, kondisi politik itu dalam keadaan stabil seperti itu. Lalu ekspansi wilayah, lalu perluasan wilayah memperoleh hasil yang sangat gemilang seperti itu, karena perluasan wilayah pada masa Umar ini terjadi sangat cepat seperti itu. Lalu dengan keahlian Umar mengatur administrasi negara itu juga menjadikan negara pada masa itu berkembang sangat pesat seperti itu. Selanjutnya mengenai prestasi ya, untuk prestasi atau kebijakan pada masa Umar, yaitu yang pertama menerlibatkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan negara dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Yang ketiga, kepala negara dalam rangka menjalankan tugasnya ia dibantu oleh para khatib. Khatib itu adalah sekretaris negara seperti itu. Nah, lalu pembentukan jawatan kepolisian, membantu jawatan militer seperti itu. Lalu Umar mendirikan juga Baitul Mal. Nah, setelah itu mencetak mata uang. Jadi pencetakan mata uang dinar dan dirham itu resmi menjadi alat tukar negara yang resmi itu pada masa kepemerintahan Umar. Lalu menciptakan kalender Islam atau kalender Hijriah yang bisa kita pakai hingga saat ini. Selain itu tadi, seperti yang kita ketahui pada masa Umar, wilayah yang dikelola pemerintahan Islam pada waktu itu memang sangat luas, meliputi tadi ya semenanjung Arab, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Nah, karena perluasan yang cepat ini, Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia. Nah, pemerintahannya diatur menjadi 8 wilayah provinsi yang meliputi Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Balkh, Kufah, Palestina, dan Mesir. Masa akhir kekhalifahan Umar bin Khattab, wafatnya Umar ya. Jadi Umar itu wafat terbunuh gitu teman-teman. Tetapi Umar ini kan memiliki pribadi yang sangat baik seperti itu. Dia terbunuh di tangan budak Persia bernama Abu Lu'lu'. Nah, kenapa hal ini dilatar belakangi karena orang-orang Persia sangat merasa dendam kepada Umar yang melakukan ekspansi wilayah atau telah menghancurkan negeri mereka, dan sebab itu mereka kayak merasa tidak suka. Akhirnya mereka membunuh Umar seperti itu. Nah, Umar meninggal dalam usia 63 tahun setelah memerintah menjadi seorang khalifah selama kurang lebih 10 tahun. Nah, selama masa kepemerintahan Khalifah Umar ini dimanfaatkan teman-teman untuk menyebarkan agama Islam, memperluas kekuasaan ke seluruh semenanjung Arab seperti itu. Ia meninggal pada tahun 644 Masehi karena ditikam oleh seorang budak tersebut. Untuk yang selanjutnya khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Biografinya beliau yaitu nama lengkapnya adalah Utsman ibnu Abdil As ibnu Umayyah. Utsman bin Affan berasal dari Bani Quraisy, lahir pada tahun 576 Masehi, tepat pada tahun ke-6 setelah tahun gajah. Utsman terlahir dari kabilah terkemuka dan memiliki sosial yang tinggi, tetapi masih tetap
menjadi laki-laki yang baik dan sederhana. Nah, pada saat dia belum masuk Islam, dia diberi julukan atau sering dipanggil dengan julukan Abu Amr. Nah, ketika beliau masuk Islam, maka dirubahlah dengan nama Abu Abdullah. Nah, akan tetapi nama yang populer di kalangan kita yang sering kita dengar yaitu Utsman bin Affan, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, Utsman bin Affan adalah seorang saudagar besar yang sangat kaya raya ya, dan sangat pemurah. Dia selalu menafkahkan atau menginfakkan kekayaannya untuk kepentingan umat Islam, untuk berjuang seperti itu, untuk berperang. Selain itu, Utsman juga dikenal sebagai seseorang yang pandai menjaga kehormatan dirinya, orang yang sangat pemalu, lemah lembut, budiman, penyabar, dan suka berderma atau suka bersedekah tadi, karena dia memang merupakan sosok yang sangat dermawan seperti itu, teman-teman. Nah, pada perang Tabuk saja atas ajakan Rasulullah dia bersedekah sebanyak 950 kuda dan bahan-bahan logistik keperluan perang ya. Ditambah dengan uang sebanyak 1000 dinar, dia sanggup membeli sumur Yahudi seharga 2000 dirham dan disedekahkan kepada kaum muslimin. Yang selanjutnya mengenai kebijakan-kebijakan pada masa kepemerintahan Utsman bin Affan. Nah, ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat Khalifah Utsman. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa Khalifah Utsman ini menjabat ya, khalifah yang menjabat paling lama, yaitu 2 periode, di mana dalam satu periode itu ada 6 tahun ya. Nah, menurut buku-buku yang pernah kita baca kan bahwa kepemimpinan Utsman bin Affan dibagi menjadi 2, yaitu 2 periode. Yang periode pertama itu dinamakan periode keemasan. Kenapa? Karena pada masa kepemerintahan awal, 6 tahun kepemerintahan itu merupakan masa puncak kejayaan kaum muslimin seperti itu. Nah, hal ini disebabkan karena sistem politiknya yang bersifat sistem politiknya yang membagi-bagi kayak wilayahnya itu loh. Jadi kayak Utsman itu nggak bekerja sendiri, jadi kayak setiap wilayah itu ada pengangkatan gubernur atau namanya amir. Jadi sistem kepolitikannya itu sudah bersifat otonom seperti itu. Nah, lalu rakyatnya sangat sejahtera, di mana sejahtera ya karena pada saat itu rakyatnya bisa naik haji berkali-kali seperti itu. Nah, terus adanya polisi kemiliteran, polisi keamanan, pengadilan seperti itu. Nah, setelah itu juga ada dia juga membangun infrastruktur ya, atau pembangunan fisik, yaitu berupa perluasan dan renovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi seperti itu. Nah, karena merasa pada tahun awal kepemerintahan ya, periode pertama itu dirasa rakyatnya cukup makmur, cukup sejahtera seperti itu. Nah, akhirnya pada kepemerintahan selanjutnya diangkatlah Utsman sebagai khalifah lagi. Jadi masa kepemerintahannya ada 2 periode. Tadi ekspansi wilayah juga termasuk dalam kebijakan Utsman ya. Ekspansi wilayah, lalu standarisasi Al-Qur'an. Nah, pada masa kepemerintahan Utsman ini, Al-Qur'an yang pada dulunya sudah dikumpulkan, sudah dikodifikasi, itu disusun dan dicetak pada masa kepemerintahan Utsman bin Affan. Lalu pengangkatan para pejabat-pejabat negara seperti tadi, dia tidak bekerja sendiri, tetapi dia memiliki kayak seperti bawahan ya, para sahabat-sahabatnya yang ditempatkan di 8 wilayah provinsi yang ada di kekuasaan pada masa Utsman. Selain itu juga membuat bendungan, lalu membangun perekonomian, lalu pengaturan tata negara juga merupakan kebijakan-kebijakan baru yang ada pada kepemerintahan Utsman. Selain itu juga membangun armada angkatan perang seperti itu, lalu membangun jalan-jalan, jembatan agar mempermudah proses penyebaran agama Islam seperti itu. Akan tetapi
pada periode kedua 6 tahun kedua itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah periode kehancuran kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, kenapa pada periode kedua ini disebut dengan periode kehancuran ya? Karena pada masa itu ya, Utsman mengangkat para saudara-saudaranya untuk menduduki jabatan tinggi. Nah, setelah itu maka Khalifah Umar dianggap melakukan politik nepotisme dengan mengangkat saudara-saudaranya menjadi gubernur dan sekretaris negara. Nah, kedua yaitu dibubarkannya Baitul Mal. Lalu yang ketiga yaitu tanah-tanah rampasan perang atau ditinggalkan pemiliknya pada waktu perluasan wilayah di masa Khalifah Umar dijadikan milik negara. Jadi rakyat atau para sahabat menganggap bahwa Umar telah melakukan nepotisme seperti itu. Akhirnya muncullah yang namanya protes ya teman-teman. Jadi akhirnya para sahabat kayak merasa kok kepemimpinan Utsman ini tidak bagus, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah seperti itu. Akhirnya para sahabat melakukan protes. Nah, dari protes yang tidak ditanggapi tersebut, dari protes yang tidak disanggupi, akhirnya para sahabat melakukan pemberontakan seperti itu. Nah, melakukan pemberontakan atas mendesak agar menghentikan perbuatannya seperti itu. Akhirnya kan mereka protes mereka tidak digubris. Nah, seperti itu. Ditambah lagi dengan adanya seseorang yang tidak suka dengan kepemerintahan Umar, jadi kayak ngompor-ngompori seperti itu, jadi kayak memanas-manasi keadaan seperti itu. Akhirnya ada seseorang yang akhirnya mereka mendatangi rumah Umar dan itu tadi membunuh Umar. Nah, Utsman maksud saya. Nah, Utsman bin Affan meninggal dibunuh pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah ketika ia sedang membaca Al-Quran. Nah, beliau meninggal pada usia 82 tahun. Selama itu kepemimpinannya berjalan selama 2 periode, di mana satu periode yaitu 6 tahun ya, berarti kepemimpinannya yaitu 12 tahun. Itu menurut kami periode terpanjang dalam masa. Yang selanjutnya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Al-Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Lu'ay bin Kilab bin Khwaisy. Nah, beliau Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ali bin Abi Thalib seseorang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Pada saat itu umur beliau belum genap 13 tahun. Nah, Ali adalah orang yang tidur di tempat Rasulullah ketika malam ketika Rasulullah ingin berangkat berhijrah dari Mekah ke Yathrib, dan beliau juga menyusul ke Yathrib setelah menunaikan segala amanah yang dipercayakan Nabi kepadanya. Jadi saat itu kalau kita ingat ketika peristiwa hijrahnya Rasul ya, ketika itu saat malam hari. Nah, pada saat itu Rasulullah hijrah dan Ali menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya. Nah, kejadian atau peristiwa ini sebenarnya jikalau tidak memiliki rasa cinta, tidak memiliki rasa sayang kepada Rasulullah, mungkin saja Ali tidak mau melakukan hal itu, karena sama saja dia sama saja dia itu mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Tapi karena Ali memiliki rasa cinta kepada Rasulullah, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya Ali melakukan hal tersebut seperti itu. Nah, Ali juga dikenal ahli dalam menunggangi kuda, dan dia juga dikenal sebagai seseorang yang pemberani seperti itu. Abu Bakar dan Umar telah menjadikan Ali sebagai anggota musyawarah dalam berbagai urusan-urusan penting seperti itu, mengingat bahwa Ali adalah seseorang yang faqih seperti itu dalam agama. Di samping itu juga seseorang yang cerdas. Nah,
ada pada masa kepemerintahan siapa saya lupa, maaf, itu ketika mau meminta pendapat atau menyelesaikan masalah, pasti beliau khalifah itu akan meminta Ali datang terlebih dahulu untuk membantu memecahkan masalah atau bertanya solusinya seperti apa, seperti itu. Ali bin Abi Thalib merupakan seseorang yang memiliki seseorang yang memiliki kelebihan, memiliki banyak sekali kelebihan, sehingga Rasulullah pernah menjuluki Ali yaitu sebagai seseorang yang gudangnya ilmu gitu. Pada saat itu beliau memimpin umat Islam, beliau merupakan pemimpin yang bijaksana, beliau mengganti semua gubernur yang tidak disenangi oleh masyarakat, seperti itu. Tidak hanya itu, beliau juga menyuruh Muawiyah untuk meletakkan jabatan kekhalifahannya. Akan tetapi Ali kan memerintahkan Muawiyah untuk meletakkan jabatan kekhalifahannya, akan tetapi Muawiyah juga menolak hal tersebut dengan tolakan mentah-mentah, karena Muawiyah pun juga menganggap dirinya itu pantas gitu untuk menduduki kursi kekhalifahan, seperti itu. Ada kebijakan-kebijakan yang Ali buat, yaitu menghentikan gubernur yang sewenang-wenang, menarik kembali tanah yang dihadiahkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, menumpas para pembangkang, lalu memindahkan pusat pemerintahan dari Makkah ke Kufah, seperti itu ya, berusaha menghentikan perlawanan dari Muawiyah. Nah, yang selanjutnya yaitu masa akhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali terbunuh di tangan Muljan, seseorang anggota dari Khawarij yang sangat fanatik ya. Adapun prestasi-prestasi gemilang Khalifah Ali ya, diantaranya Islam tersebar hingga wilayah India Barat, lalu menggantikan gubernur, lalu memindahkan pusat pemerintahan seperti yang tadi saya katakan. Nah, sikap pemberani dan pantang menyerah atau petarung sejati ini dibuktikan dalam beberapa peperangan, yaitu pada perang Badar beliau melakukan duel 1 lawan 1 dengan kafir Quraisy. Beliau berhasil membunuh musuh tandingannya. Begitu juga ketika perang Uhud ya, beliau juga merupakan salah satu petarung yang berhadapan langsung dengan perwakilan dari Quraisy tersebut. Nah, perang saudara pertama dalam Islam adalah perang Siffin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perang Siffin pecah itu diikuti dengan merebaknya fitnah seputar kematian Utsman bin Affan, merebut posisi Ali sebagai khalifah, sebagai khalifah. Nah, beliau meninggal pada usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljan saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah. Nah, Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf, bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain, seperti itu. Jadi dari keempat khalifah tersebut, ketiganya wafat dalam keadaan dibunuh, tapi yang ke-1 adalah khalifah Abu Bakar, beliau meninggal dalam keadaan sakit. Nah, ini ada referensi yang kami gunakan. Ada 3 referensi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.